Pace bene, masih di mea culpa. Ada orang berkata, "Hey Katolik, back to Bible." Spontan saya mau menjawab ini sebagai seorang Katolik. Yang pertama, menjadi muncul pertanyaan, apa prioritasku sebagai seorang Kristen? Mau mengenal kitab suci atau mau mengenal Kristus? Dengan mengenal kitab suci, saya mengenal Kristus. Tetapi kalau ingin mengenal Kristus, saya akan mendalami kitab suci dan sumber-sumber lain yang saya tahu Kristus menyingkapkan dirinya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah back to Bible datang dari siapa? Para sahabat bila bisa menemukan perintah dari Kristus yang mengatakan back to Bible, tolong bantu saya menemukan itu. Hei pengikutku, back to Bible. Tapi yang saya tahu adalah back to me. Sebab aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Maka kembali kepada siapakah kita? Kembali kepada Kristus. Yang ketiga, back to Bible. Sejak kapan gereja Katolik pergi dari kitab suci? Coba pertanyaan. Kitab suci secara lengkap diteruskan di dalam gereja Katolik. Dia menjaga originalitas dan otentisitas dari kitab suci. Dan tentu daftar-daftar kitab suci dirawat secara istimewa dalam dokumen-dokumen gereja dan diejawantahkan, diterapkan secara lebih luas, diaplikasikan dalam pengajaran-pengajaran gerejawi dalam kuasa magisterium gereja. Maka ketika orang berkata, "Hey Katolik, back to Bible," dalam peristiwa mana Katolik tidak dalam kitab suci? Kemudian saya berpikir, hey Katolik, back to Bible. Menjadi pertanyaan, apa yang Katolik sudah lakukan sampai-sampai orang berpikir untuk berkata demikian? Jangan-jangan ada bagian di mana orang Katolik tidak sesuai lagi dengan kitab suci. Dalam ritusnya, secara personal, dalam tingkah hidupnya, dalam pernyataan-pernyataannya, dalam perlakuan setiap hari di tengah masyarakat. Nah, pertanyaan lain. Back to Bible. Siapa yang menjadi standar kita yang untuk mengatakan, hey, yang ini sudah melenceng dari kitab suci, hey, yang itu belum. Terlebih ketika kita berbicara tentang situasi terkini yang kita miliki. Ketika kita berbicara tentang artificial intelligence. Ketika kita sedang berbicara tentang kapitalisme. Ketika kita sedang berbicara tentang transgender, seksual, tentang inseminasi buatan, tentang cloning. Kita tahu dari mana kalau kita sudah melenceng atau masih dalam jalur kitab suci. Nah, kemudian untuk tahu jawaban ke sana perlahan-lahan, kita membuat prioritas. Mana yang terutama untukku sebagai seorang Kristen? Kembali kepada Kristus atau kembali kepada kitab suci? Bisakah kita bedakan itu? Bisa. Karena Kristus tidak dengan sendirinya adalah kitab suci. Andai kata semua hal tentang Kristus dicatat, maka semua buku di dunia ini tidak akan sanggup mencatatnya. Tentang dia sebagai manusia dan dia sebagai Allah. Karena itu kitab suci adalah jalan kita untuk mengenal Kristus. Tetapi jangan lupa, Kristus juga menyingkapkan dirinya dengan melampaui tulisan-tulisan yang pernah manusia buat. Maka pertanyaan, prioritas seorang Kristen, apakah back to Bible atau back to Christ? Sejauh saya bisa mengerti, back to Christ. Karena kita pengikut Kristus, bukan pengikut Bible. Makanya nama kita Kristen, bukan kitaban atau kitab sucian. Tapi Kristian. Kiranya semakin terang. Ketika ada tindakan-tindakan seorang Katolik yang sepertinya tidak tercatat dalam kitab suci, maka kita mengujinya adalah apakah Kristus menghendakinya atau tidak. Maka untuk bisa menjawab itu kita harus kembali mengenal siapa Kristus. Dan kita bisa coba lihat apa yang Kristus lakukan. Pasti ada yang terjadi dengan Bapak ini sampai dia disalib pada zamannya. Andai kata dia hanya berseru berbaik hatilah, kuatlah menahan godaan,
bertolong-tolonglah. Sepertinya kecil kemungkinan dia akan disalib. Tetapi karena dia berani menyuarakan apa yang berseberangan dengan kemapanan pada masa itu, dia menjadi public enemy. Tetapi sekali lagi, karena Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, kita mau mengikut dia. Nah, dalam segala keterbatasan kita, ya kita tahu diri juga atas segala kekurangan, ketidaksanggupan untuk konsisten berbuat baik. Mea culpa. Toh kita harus mencari goal yang ideal, alamat terakhir, pencapaian terbaik, dan itulah Kristus. Maka kalau kembali ke pertanyaan, back to Bible atau back to Christ? Back to Christ. Sebuah video singkat, sebuah refleksi. Pace bene.